Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Al-Ghafiri dari Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini saya dari kelas TI 3A. Saya akan membuat sebuah contoh soal penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode Cramer. Baiklah, sebelum ke contoh soal, di sini saya akan menjelaskan algoritma penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode Cramer. Yang pertama yaitu kita harus memiliki sistem persamaan linear 3 variabel dan 3 persamaan. Kemudian yang kedua yaitu merubah sistem persamaan menjadi bentuk matriks koefisien dan pisahkan dengan matriks konstanta. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung nilai determinan matriks utama menggunakan metode Sarus. Yang keempat yaitu menghitung nilai ekspansi X, Y, dan Z dengan cara mengganti kolomnya dengan matriks konstanta. Yang terakhir yaitu hitung nilai variabel X, Y, dan Z menggunakan rumus Cramer. Di sini ada sebuah contoh sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini saya akan tuliskan yaitu 2x tambah y tambah z sama dengan 10. 3x kurang y kurang z sama dengan 5. X tambah 2y tambah 3z sama dengan 13. Nah, untuk langkah yang pertama kita lakukan yaitu merubah sistem persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Yaitu matriks yang pertama kita tentukan dulu matriks koefisien. Matriks koefisien. Koefisien. Kita ambil dulu matriks koefisien dari kolom X, yaitu ada 2, 3x berarti 3, x berarti 1. Kemudian kolom y berarti 1, min y berarti min 1, 2y berarti 2. Kemudian kolom z artinya 1, min z berarti min 1, 3z artinya 3. Kemudian untuk matriks konstanta, matriks konstanta, untuk matriks konstantanya yaitu yang ini, yang 10, 5, dan 13. 10, 5, dan 13. Baik, selanjutnya setelah kita merubah ke dalam bentuk matriks koefisien dan matriks konstanta, kita cari nilai dari matriks koefisien ini. Di sini saya misalkan nama matriks ini yaitu determinan matriks A. Kita tulis dulu matriksnya. 2, 3, 1, 1, min 1, 2, 1, min 1, 3. Nah, untuk mencari nilai dari determinan matriks A ini, kita di sini saya menggunakan metode Sarus. Metode Sarus ialah metode yang menjumlahkan hasil kali jika panah ke kanan dan mengurangkan hasil kali jika panah ke kiri. Untuk caranya yaitu karena matriks kita ini 3 kali 3, kita perlu menuliskan dua kolom pertama, ini kolom X, kolom Y, kolom Z. Kita perlu menuliskan dua kolom pertama ini X dan Y ke kanan. 2, 1, 3, min 1, 1, 2. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan metode Sarus, yaitu yang pertama kita kalikan dulu 2 kali min 1 kali 3. 2 kali min 1 kali 3. Kemudian ditambah karena panahnya ke kanan ya. 1 kali min 1 kali 1. 1 kali min 1 kali 1. Kemudian masih ditambah. Tadi kan ini kan. Kemudian ditambah
1 kali 3 kali 2. 1 kali 3 kali 2. Kemudian kan yang panah ke kanan sudah habis, selanjutnya panah ke kiri. Nah, jika panah ke kiri maka hasilnya dikurang. Kita kurangkan, kita lanjut di sini. Kita kurangkan dari sini ya. 1 kali min 1 kali 1. 1 kali min 1 kali 1. Dan kita kurangkan 2 kali min 1 kali 2. 2 kali min 1 kali 2. Dan yang terakhir 1 kali 3 kali 3. 1 kali 3 kali 3. Baru kita totalkan. 2 kali min 1 kali 3 yaitu min 6 tambah 1 kali min 1 kali 1 yaitu min 1, kemudian ditambah 1 kali 3 kali 2 yaitu 6. Baru kita kurangkan 1 kali min 1 kali 1 yaitu min 1, kemudian kita kurangkan 2 kali min 1 kali 2 yaitu min 4, kemudian 1 kali 3 kali 3 yaitu 9. Nah, baru kita totalkan yaitu min 6 tambah min 1 tambah 6, kemudian ditambah 1, kemudian min kali min ditambah 4 dikurang 9, maka hasilnya ialah min 5. Nah, setelah kita dapat nilai dari determinan matriks A, selanjutnya kita akan mencari nilai dari nilai ekspansi X, Y, dan Z. Nah, untuk bagaimana cara mencari nilai ekspansi X, Y, dan Z, kita cari dulu ekspansi X-nya ya. Di sini saya beri nama determinan matriks AX karena kita mencari ekspansi X. Nah, untuk mencari nilai ekspansi X yaitu kita ganti kolom X yang awalnya itu 2, 3, 1, kita ganti dengan matriks konstanta, yaitu matriks konstanta yang ini 10, 5, 13. Kita ganti kolom X karena kolom X di kolom pertama ya, X, Y, Z. Kita ganti kolom X nya dengan konstanta 5, 13. Kemudian Y dan Z nya tetap kolom Y dan Z nya karena kita mencari nilai ekspansi X. 1 min 1 2, 1 min 1 3. Nah, untuk cara mencarinya sama, yaitu kita menuliskan 2 kolom pertama ke kanan, 2 kolom ini ke kanan untuk cara mencari nilai hasilnya. 10, 1, 5 min 1 13, 22. Baru kita kalikan seperti tadi, yaitu 10 kali min 1 kali 3, 10 kali min 1 kali 3, kemudian ini 1 kali min 1 kali 13, 1 kali min 1 kali 13, kemudian tambah 1 kali 5 kali 2, 1 kali 5 kali 2. Baru kan yang ke kanan sudah habis, baru kita kurangkan, kita kurang, kita ambil dari panah ke kiri. 1 kali min 1 kali 13, 1 kali min 1 kali 13, kurang 10 kali min 1 kali 2, 10 kali min 1 kali 2, dan kita kurang terakhir yaitu 1 kali 5 kali 3, 1 kali 5 kali 3. Baru kita jumlahkan 10 kali min 1 kali 3 yaitu min 30, kemudian kita tambah 1 kali min 1 kali 13 yaitu min 13, kita tambah 10 kali 5 kali 2 yaitu 10, baru kita kurangkan 1 kali min 1 kali 13 yaitu min 13,
dan kita kurangkan 10 kali min 1 kali 2 yaitu min 20. Kemudian 1 kali 5 kali 3 yaitu 1 kali 5 kali 3 15. Baru kita jumlahkan min 30 ditambah min 13 ditambah 10 min kali min plus ditambah 13, kemudian min kali min plus tambah 20 dikurang 15, dan hasilnya yaitu adalah min 15. Nah, kan sudah dapat nih nilai dari ekspansi X. Selanjutnya kita mencari nilai ekspansi dari Y. Di sini saya beri nama determinan AY. Nah, untuk mencari ekspansi Y, yaitu kita ganti kolom Y, yaitu yang ini kolom Y. Kita ganti kolom Y, X, Y, Z. Kita ganti kolom Y dengan matriks konstanta. Matriks konstanta yaitu yang ini 10, 5, 13. Kita tuliskan kolom Y nya 10, 5, 13. Kemudian untuk kolom X nya tetap seperti yang di atas, yaitu yang ini. Z nya juga tetap yang ini. Ini kolom Z. Kolom Z itu 1 min 1 3 2 3 1. Untuk mencarinya sama, yaitu menuliskan dua kolom pertama ke kanan, 2 10 3 5 1 13. Mari kita kalikan 2 kali 5 kali 3, 2 kali 5 kali 3, kemudian kita tambah 10 kali min 1 kali 1, 10 kali min 1 kali 1, ditambah lagi, tambah 1 kali 3 kali 13, 1 kali 3 kali 13. Baru kita kurangkan. Ini tadi udah ya, kemudian kita kurangkan, yaitu 1 kali 5 kali 1, 1 kali 5 kali 1, kita kurangkan 2 kali min 1 kali 13, 2 kali min 1 kali 13, dan kita kurangkan yang terakhir yaitu 10 kali 3 kali 3, 10 kali 3 kali 3. Kita jumlahkan 2 kali 5 kali 3 yaitu 30. Kemudian 10 kali min 1 kali 1 yaitu min 10, tambah itu 1 kali 3 kali 13 yaitu adalah 39. 39. Kemudian kita kurangkan 1 kali 5 kali 1 yaitu 5. Kemudian 2 kali min 1 kali 13 min 26. Kemudian yang terakhir yaitu 10 kali 3 kali 3 yaitu 90. Baru kita jumlahkan 30 ditambah min 10 ditambah 39 dikurang 5 min kali min ditambah 26 dikurang 90, dan hasilnya ialah min 10. Ini nilai dari ekspansi Y. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari ekspansi Y, yang terakhir yaitu kita cari nilai ekspansi Z. Di sini saya tulis determinan AZ. Untuk mencari nilai dari ekspansi Z, yaitu kita perlu mengganti kolom Z dengan matriks konstanta. Konstantanya tadi matriks konstanta yang ini 10, 5, 13. 10, 5, 13. X dan Y tetap yaitu 2, 3, 1. X nya 2, 3, 1. Y nya 1 min 1 2.
1 min 1 2. Untuk mencarinya sama, yaitu menuliskan dua kolom pertama X dan Y ke kanan. 2 1 3 min 1 1 2. Baru kita kalikan. 2 kali min 1 kali 13. 2 kali min 1 kali 13 kali min 1 kali 13 ditambah 1 kali 5 kali 1 1 kali 5 kali 1 5 ditambah, yaitu ditambah 10 kali 3 kali 2. 10 kali 3 kali 2. Baru kita kurang. Ini tadi udah ya, 10 kali 3 kali 2, kemudian ke panah ke kiri. 10 kali min 1 kali 1. 10 kali min 1 kali 1 dikurang 2 kali 5 kali 2. 2 kali 5 kali 2 kurang 1 kali 3 kali 13. 1 kali 3 kali 13. Baru kita jumlahkan, yaitu yang pertama 2 kali 1 kali 13 yaitu min 26, tambah 1 kali 5 kali 1 yaitu 5, ditambah 10 kali 3 kali 2 yaitu 60. Baru kita kurangkan. 10 kali min 1 kali 1 yaitu min 10. Baru kita kurang lagi. 2 kali 5 kali 2 yaitu 20. Kurang lagi. 1 kali 3 kali 13 yaitu 39. Kita jumlahkan. Min 26 ditambah 5 ditambah 60. Min kali min ditambah 10 dikurang 20 dikurang 39, dan hasilnya ialah min 10. Nah, kan kita sudah dapat nih nilai dari ekspansi Z. Kemudian yang terakhir kita mencari nilai dari variabel X, Y, dan Z menggunakan aturan Cramer, yaitu dengan kita cari dulu nilai dari variabel X, yaitu dengan cara membagi hasil nilai ekspansi X tadi dengan nilai hasil determinan A. Nilai dari ekspansi ekspansi X tadi yaitu adalah ini, yang ini, min 15. Min 15, kemudian nilai dari determinan A min 5, berarti min 15 dibagi 5. Min 15 dibagi min 5, ya kan? Min 5, ini ekspansi X nya min 15. Mana nih? Ini. Dan hasilnya ialah 3. Kemudian nilai dari variabel Y sama, yaitu nilai ekspansi Y kita bagi dengan nilai hasil nilai dari determinan A. Nilai dari ekspansi Y tadi ini min 10 ya, ini ya, min 10 kita bagi dengan min 5. Min 10 kita bagi dengan min 5, hasilnya ialah 2. Kemudian yang terakhir yaitu nilai dari variabel Z. Nilai dari variabel Z yaitu Z, ekspansi Z kita bagi dengan determinan A. AZ nya yaitu ini yang tadi min 10 kita bagi nilai dari hasil dari determinan A yaitu dari min 5, yaitu hasilnya 2. Nah, jadi nilai dari variabel X yaitu 3, nilai dari variabel Y yaitu 2, dan nilai dari variabel Z yaitu 2 juga. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode Cramer. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.